Ternyata bermain pasir-pasir di pantai itu menyenangkan juga ya. Banyak orang yang suka bermain pasir di pantai dari kalangan anak-anak maupun dewasa. Salah satunya untuk bermain membuat istana, patung, dan lain-lain. Tapi kalian perlu tahu nih guys, dari mana pasir-pasir pantai tersebut berasal. Ternyata nih guys, pasir pantai itu sebagian besar berasal dari pegunungan. Dan prosesnya terjadi saat air masuk ke celah batu dan membeku, lalu menyebabkan erosi. Nah, bagian yang pecah karena erosi itu kemudian terbawa aliran sungai ke laut. Dan di daerah tropis, ikan nila di laut yang berkontribusi menghasilkan pasir pantai. Karena mereka mengunyah karang dan membuang kotoran kasarnya ke laut, arus laut kemudian membawa endapan pasir-pasir itu ke pantai. Begitulah proses munculnya pasir-pasir di pantai yang kita ketahui saat ini. Nah, kalau di Indonesia memang memiliki banyak pantai sebagai negara maritim tropis. Pasir-pasir pantainya pun ternyata berasal dari pegunungan yang terkikis dari waktu ke waktu, dari pasir, kerikil, lumpur, dan bebatuan yang terkikis terbawa sungai hingga mengalir sampai ke lautan. Dan dalam perjalanan menuju ke laut, semua bagian tadi akan semakin terurai menjadi semakin kecil. Dan setelah sampainya ke lautan, hampir semua menjadi bentuk butiran-butiran pasir halus. Warna pasir pantai, jika diperhatikan juga berbeda-beda ya, karena proses dan asal berbeda pula guys. Nah, tapi kalian harus tahu juga nih guys, proses jadinya pasir pantai yang paling cepat itu diproses oleh ikan, yaitu yang bernama ikan kakatua. Bukan burung kakatua ya guys, atau dari burung kakatua ke ikan kakatua. Bukan cuma burung aja nih yang punya nama kakatua, ikan juga ada nih guys. Karena sebagian pasir pantai juga berasal dari kotoran ikan kakatua ya. Mereka memakan alga yang menempel di terumbu karang. Mereka juga mampu makan selama 20 kali dalam semenit. Dan mencerna makanannya dalam bentuk pasir kalsium karbonat murni. Untuk satu ekor kakatua dewasa bisa menghasilkan 362 kg pasir setiap tahunnya. Bisa dibayangin gak sih guys, jika terdapat ribuan ekor dalam sebuah perairan? Bila kalian ingin tahu jelas tentang ikan ini, bisa kita bilang ikan kakatua ini merupakan kelompok besar spesies ikan laut yang menghuni perairan dangkal tropis dan subtropis di seluruh dunia, terutama di terumbu karang, pantai karang, dan padang lamun, dan berperan penting dalam kelimpahan spesies terbesar yang dijumpai di perairan Indo-Pasifik. Selain merupakan spesies yang indah dan mampu mengubah warna, bentuk, dan bahkan jenis kelamin, ikan kakatua dapat memainkan peran penting di dalam memberikan pasir yang diperlukan untuk membangun dan memelihara terumbu karang. Sebuah penelitian dipublikasikan mengungkap peran ikan kakatua yang begitu besar habitatnya pada ekosistem terumbu karang yang sehat. Penelitian mengidentifikasi ikan kakatua sebagai produsen pasir yang besar yang dapat menghasilkan 85% sedimen pasir baru yang diproduksi di bagian luar terumbu di setiap tahunnya. Ikan kakatua menggiling karang ketika makan dan setelah mencerna isi yang dimakan. Mereka mengeluarkan sisa makanan berupa pasir yang kemudian dapat diangkut ke garis pantai pulau yang paling berdekatan. Namun, susah bagi kita untuk menemukan ikan ini. Bukan karena susah ditemui ya guys, tapi karena kakatua ini dilindungi oleh masyarakat dan kita dilarang untuk menangkap ikan ini, apalagi membuat menjadi santapan. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Tentunya banyak sih masyarakat lain yang bertanya-tanya tentang larangan untuk memakan ikan ini, padahal ikan ini spesies ikan laut yang cukup digemari masyarakat. Ikan ini memiliki banyak kandungan nutrisi untuk kesehatan. Yang terkesan tentu saja adalah sebagai sumber protein yang rendah lemak. Selain itu, ikan ini juga banyak mengandung omega 3 dan omega 6 yang bagus untuk pertumbuhan otak. Selain dagingnya, limbah sisi kakatua juga sangat bermanfaat, dibuat menjadi gelatin dan dijadikan bahan baku kapsul bagi obat kesehatan dan kecantikan.
banyak juga ya manfaatnya. Terus kenapa dong kita dilarang untuk mengambil dan memakannya? Kita jelasin lagi nih, karena ikan kakak tua ini memakan alga dan karang mati. Dengan kata lain, mereka membersihkan karang. Banyak yang menyatakan bahwa ini sangat penting karena sebagian besar terumbu karang semakin sedikit karena ditutupi oleh alga. Sebuah laporan besar baru-baru ini menyimpulkan bahwa terumbu karang yang ditinggalin oleh ikan kakak tua memiliki kondisi sehat dan sangat baik. Berbagai masyarakat banyak mengajak orang untuk ikut melindungi populasi ikan kakak tua dan berhenti menjadikannya santapan agar kehidupan terumbu karang tetap terjaga. Nah, jadi gimana menurut kalian guys? Sekarang kalian sudah tahu kan alasan mengapa kita harus berhenti makan ikan kakak tua? Silahkan komen di bawah ya jika menurut kalian itu bermanfaat. Jangan lupa share ke teman kalian juga ya guys, agar mereka juga dapat tahu apa yang belum mereka ketahui. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.